Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Salsabila Harista, NIM 19030078. Saya mahasiswa jurusan Matematika, Prodi Matematika NK, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai seorang wirausahawan sukses di Kota Padang yang bernama Ananda Fitria, atau biasa dikenal dengan Kak Nanda. Halo Kak. Halo Kak. Halo. Nah, pada hari ini saya ingin mewawancarai kakak mengenai usaha yang sedang kakak jalani saat ini. Itu usaha jamur bre ya. Ya, Nah, untuk usaha jamur bre ini sudah berapa lama kakak menjalani usaha ini, Kak? untuk jamur crispy Brie ini sendiri, aku mulai jalannya tuh kira-kira udah setahun lebih. Sampai dari awal aku ngebukanya pertama kali dari online sampai sekarang, itu tuh udah ya kira-kira udah. Kalau boleh tahu Kak, sebelum kakak membuka usaha jamur bre ini, apakah kakak pernah punya usaha yang lain sebelumnya, Kak? Sebelumnya emang aku udah pernah nyobain bisnis yang lain. Sebelum jamur Brie ini aku pernah ikut yang kayak multi level marketing kalau nggak salah dulu ya. Terus aku juga pernah jualan masker, dan ya sampai sekarang itu tuh emang udah nggak terlalu aktif lagi, emang udah nggak aku jalanin lagi karena mungkin dari aku sendiri ngerasa nggak cocok, dan sekarang ya Cocoknya di ya jamur bre cocoknya ya, Kak? ngerasa di sini. Nah, untuk penghasilan dari jamur bre ini berapa kira-kira sekali penjualannya? Dalam sehari mungkin kan aku juga ada aktivitas sama kampus, apalagi sekarang kampus aku ada 2. Jadi aku ngejainin itu cuma dari kayak sore sampai malam, dan selama waktu itu dari sore sampai malam itu biasanya aku bisa dapetin 300 sampai 500 ribu seharinya. Kalau di masa sekarang kan masa pandemi nih Kak ya, kayak usaha-usaha orang tuh banyak yang tutup kalau misalnya dia jalan offline. Kalau pada usaha jamur bre ini apakah ada perubahan penghasilan gitu per harinya, Kak? Kalau dari aku sendiri ya, karena emang dari awal aku mulai berdirinya jamur bre ini itu tuh secara online, jadi aku ngerasa mungkin untuk produk sendiri nggak terlalu ada terlalu ada perubahan mungkin ya, karena emang udah ngejalanin dari awalnya emang udah online. Ini mungkin agak agak sensitif ya Kak. Untuk membuka usaha jamur bre ini dari usaha-usaha sebelumnya ya Kak, modal yang Kakak butuhkan untuk membuka usaha ini berapa Kak? Modalnya mungkin di antara aku mulai bisnis sebelumnya ya, ini emang jamur emang yang paling sedikit aku mulai modalnya. Kalau yang mau tahu itu aku cuman ngeluarin 150 ribuan buat ngebuat ini. Buat ini aja tuh 150.000 pas Iya, awalnya Kak. Iya, 150 ribu tuh aku udah dapetin mungkin ya untuk keuntungan berikutnya itu emang lumayan gede, makanya aku sekarang fokusnya ke sini. Apa motivasi kakak untuk berubah dari usaha yang sebelumnya itu untuk memilih aku mau usaha jamur aja deh gitu dari usaha yang sebelumnya? Kalau motivasi aku ya karena gimana ya, aku ngelihat pertama kali ya, aku emang dari dasarnya emang suka jamur, emang aku suka jajanin ngemilin jamur dari emang udah lama gitu kan, dan nggak tahu kenapa tiba-tiba aku kayak kepikiran kayaknya jamur ini punya prospek yang besar, nggak cuma ke anak muda, kayak seumuran aku aja suka, apalagi yang Anak-anak, yang sudah orang dewasa, tua, anak-anak, kayak nggak nggak terlalu seluruh rentang usia bisa masuk. Iya, itu kalau aku dulu masker kan biasanya rata-rata anak-anak muda, kalau yang orang-orang tua mungkin Cewek-cewek gitu. cewek-cewek kebanyakan, emang kayak mangsa pasarnya cuma 80% rata-rata cewek, jadi agak susah kan ya kalau kayak gitu. Kalau ini enggak, aku bisa ke semua orang, aku bisa pasarin produk ini, jadi lebih cepat juga putaran modal dan sama keuntungan di dalam sini. Ya kalau menurut aku terus mungkin itu aja sih ya, kalau kenapa alasan aku membuka jamur, Memilih beralih ke jamur bre-nya ya kan. Kalau dalam yang namanya setiap pekerjaan pasti ada yang suka duka ya kan. Dalam membangun usaha ini dari awal sampai sekarang ini, suka duka apa yang kakak rasakan di dalam usaha itu, dalam mengerjakan usahanya? Kalau buat suka duka aku ada mulai dari bisnis jamur ini pertama
kali itu tuh kalau buat ini mau suka atau dukanya dulu nih. Duka deh, duka supaya bahagia di akhir. Kalau dukanya ya mungkin karena emang produk jamur ini kan emang bahannya tuh kayak sejenis sayur-sayuran ya. Iya. Jadi dia ada masa rentangnya, dia nggak bisa terlalu lama disimpan di dalam kulkas kan, di dalam freezer. Jadi emang kalau misalnya kita target hari ini tuh nyetoknya tuh 3 sampai 5 kilo misalnya kan. Jadi itu tuh kalau misalnya yang sehari itu nggak habis, biasanya itu tuh bakalan basi kalau misalnya kita naruhnya tuh bakal lebih dari 1 sampai 2 minggu di dalam kulkas. Tapi kalau misalnya kalau misalnya emang kalau sukanya sih ya apa ya, kalau emang karena produknya nih emang nggak banyak yang gampang basi ya, gampang layu, emang cuman dari jamurnya sendiri sih yang kurang tahan lama. Emang dari sifat jamurnya kayak gitu kan. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk memotivasi calon-calon wirausahawan yang lain ya Kak. Menurut Kakak untuk menjadi wirausahawan yang sukses itu apa hal yang paling dibutuhkan agar orang-orang lain itu makin berminat, apalagi masa-masa pandemi ini kan Kak, memanfaatkan waktu luang. Iya benar tuh. Dan selama pandemi emang harus kalau ngapain di rumah tiduran lah, rebahan, lebih produktif kalau memanfaatkan waktu dengan wirausahawan misalnya gitu kan. Kalau aku ya, alasan kenapa aku emang menurut aku kenapa kita mulai wirausahaan tuh yang pertama kali itu tuh yang penting semangat. Emang harus punya yang namanya keputusan emang dari dalam diri sendiri tuh emang aku pengen berubah, aku pengen jadi lebih baik lewat bisnis ini, atau ya mungkin awalnya orang emang dari pengen nama di jajan deh, nah kayak gitu. Itu tuh udah termasuk semangat. Terus kalau yang setelah semangat ya harus punya semangat yang benar-benar kuat buat menjalaninya, kan emang yang jalanin bisnis bakalan ada naik turunnya, bakalan ada kayak kayaknya di sini nggak cocok deh, berhenti lagi. Jangan, bukan gara-gara hal itu bakalan nyerah gitu kok. Gitu kok. Apa sih? Malah dijadiin motivasi seharusnya kan Kak. Itu malah jadiin motivasi, jangan nyerah langsung. Yang namanya hidup ya pasti bakalan kayak gitu. Yang keberhasilan itu kan kegagalan yang tertunda gitu. Itu dia. Jadi nggak boleh cuma satu usaha gagal, udahlah berarti bidang aku di sini, udahlah beralih ke bidang yang lain aja, nggak boleh kayak gitu kan Kak. Penting niat niat untuk menjadi wirausahawan yang sukses itu kan. Selain itu apa lagi Kak? Kalau selain itu dari aku sendiri ya, menurut aku harus ada eksekusi dari ide-ide yang kita punya, karena emang semua orang bakal punya ide yang kreatif, yang inovatif, yang bakal beda-beda dari di setiap pembisnis lainnya. Itu tuh nggak bakalan kejadian kalau misalnya kalian nggak yang emang diimplementasikan, dilakukan gitu. Jadi emang yang namanya yang paling penting setelah adanya semangat sama ide-ide dan niat-niat itu emang harus ada yang namanya kerja nyata. Baiklah Kak, terima kasih ya Kak telah meluangkan waktu untuk Tasya wawancarai. Iya. Baiklah teman-teman sekalian, sekian dari wawancara Tasya hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Nanda tadi dapat bermanfaat untuk calon-calon wirausahawan yang di luar sana. Baiklah, apabila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.